saya tuh tergerak pertama kali sewaktu Indonesia atau pemerintahan Pak Jokowi ini ingin membangun ibu kota, pindah ke Penajam di Kalimantan Timur, dan pertanyaan dari kita-kita ini adalah uangnya dari mana gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaannya adalah uangnya harus pinjam dan menggunakan dolar lagi, itu menimbulkan banyak teman-teman tuh bertanya, kok nggak pakai hal yang kita punya? Misalnya, tapi nggak pinjam juga sih Pak, kan ada macam-macam skema ya. Makanya, kalau untuk ibu gitu. kota ya Pak, ada Gitu. kerjasama dengan swasta juga. Itu alasan pertama kita bertanya. Terus timbullah pertanyaan, apakah Indonesia ini kekurangan rupiah? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya tidak. Kalau kita kekurangan dolar mungkin. Karena dolar bukan kita yang punya. Tapi kenapa membangun perlu dolar, perlu minjam, dan perlu segala macam gitu ya. Ada apa dengan print money gitu ya. Ada apa dengan jaminan emas kita. Itulah asal muasal timbulnya diskusi yang mungkin beberapa bulan ini jadi trending. Jadi kalau ditanya ke depan bagaimana membangun Indonesia, itulah dasar kepedulian kita yang kami saat ini, saya adalah pemrakarsa dari MMT, Modern Monetary Theory, di mana yang kami sebut dengan Modern Monetary Theory adalah menggunakan sistem monetary dengan kekuatan lokal itu sendiri. Kalau kita punya sovereign wealth atau kekayaan nasional seperti cadangan mineral kita yang banyak, itu pun bisa menjadi basic untuk monetary. Kita dengan project yang banyak, itu pun bisa menjadi basic untuk monetary. Kenapa masih dolar? De-dolarisasi aja. Nah, mungkin nanti Pak Peter bisa menerangkan lebih lanjut. Apakah ini sebenarnya jawabannya itu Pak, de-dolarisasi Pak, membuang dolar begitu? Ya, ini mungkin kita harus samakan dulu pandangan tentang de-dolarisasi. Betul. Ya. Memang konsep atau pemikiran de-dolarisasi itu muncul oleh karena masyarakat hegemoni Amerika. Ini udah mulai agak tidak nyaman dengan hegemoninya Amerika. Ya. Tapi kalau disebut membuang dolar juga saya nggak sependapat, ya, karena pada kenyataannya yang dimaksud dengan de-dolarisasi bentuk realisasinya itu tidak membuang dolar. Tapi ya. Mengurangi ketergantungan tapi terhadap mengurangi transaksi-transaksi yang menggunakan dolar. Iya. Karena kalau dia membuang dolar, gambarannya seperti ini. Masyarakat atau semua negara di dunia ini masih semuanya itu menyimpan cadangan devisanya itu mayoritas sekitar 60% dari cadangan devisanya mereka itu masih dalam bentuk dolar. Jadi kita tidak bisa serta-merta membuang dolar itu. Ya. Yang misalnya Cina itu cadangan devisanya di atas 3 triliun dolar, ya, luar biasa besarnya, dan 60% itu sekitar 60%-nya dalam bentuk dolar, ya, sekitar 40% itu dalam bentuk mata uang lainnya. Kemudian Jepang 1,2 triliun dolar, kemudian negara-negara termasuk Malaysia yang katanya yang akan melakukan de-dolarisasi juga, itu juga masih menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar. Ya, jadi yang dimaksud dengan de-dolarisasi yang saya pahami adalah upaya dari beberapa negara yang mungkin sudah tidak cukup nyaman dengan hegemoni dan tanda kutip kearoganannya Amerika, itu untuk mengurangi transaksi-transaksi yang menggunakan mata uang dolar. Ya, kalau dengan usulan dari Mahathir Mohamad ini kan mengusulkan ada dua untuk perdagangan internasional lewat dinar atau barter. Menurut Pak Peter yang mana Pak sebenarnya lebih visible? Ya, visible dalam artian apa dulu? Ya, karena saya selalu mengatakan nggak masalah dengan uangnya sebenarnya. Ya. Kalau uangnya diganti apapun untuk kita yang mengalami defisit transaksi berjalan atau mengalami defisit neraca perdagangan, konsepnya masih sama aja.